Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan pengajuan jabatan akademik dosen atau biasa disingkat JAD untuk asisten ahli. Jabatan akademik dosen ini biasanya dimiliki seorang dosen yang telah memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional, yang dia memiliki home base dan sudah memenuhi persyaratan. Nah, biasanya asisten ahli ini setelah kita mengajar 1 tahun atau 2 semester, kita baru boleh mengajukan jabatan fungsional asisten ahli. Kita lanjut. Nah, ini jabatan akademik dosen, antara lain ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, kemudian sampai ke guru besar. Ini jabatan akademik yang paling tinggi atau biasa dibilang profesor. Nah, untuk kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk pengajuan jabatan akademik dosen untuk jabatan yang pertama, asisten ahli. Tadi saya sudah jelaskan, untuk asisten ahli ini setelah kita mengajar 1 tahun atau 2 semester, menurut PO/PAK baru boleh mengajukan jabatan fungsional asisten ahli. Kemudian nanti setelah 2 tahun dari asisten ahli kita bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional menjadi lektor dan seterusnya. Setiap 2 tahun kita bisa mengajukan kenaikan pangkat tersebut. Jabatan, pangkat, kemudian angka kredit yang dibutuhkan. Nah, untuk asisten ahli ini pangkatnya adalah penata muda tingkat 1, golongannya 3B. Ini angka kredit yang dibutuhkan adalah 150. Nah, kemudian yang kedua adalah lektor, pangkatnya penata, golongannya 3C, kemudian angka kredit yang dibutuhkan 200, dan seterusnya, lektor kepala sampai ke guru besar. Nah, kali ini kita fokus pembahasannya untuk di asisten ahli. Apa saja dokumen yang dibutuhkan ini? Singkat saya menjelaskannya, tapi inilah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan asisten ahli. Yang pertama, untuk bidang pendidikan ini harus ada SK mengajar, kemudian surat tugas mengajar, daftar hadir mahasiswa, ini maksimal 12 SKS dalam 1 semester. Nah, ini file-file ini dibuat dalam satu dokumen, kemudian dijadikan PDF yang nantinya kita akan serahkan ke bagian JAD di kampus kita atau universitas kita. Nah, pastikan untuk mengajar di setiap semesternya itu sesuai dengan bidang keilmuan pada ijazah terakhir kita. Nah, dibuat nanti per mata kuliah, ini per semester. Jadi nanti dibuat filenya itu per mata kuliah di setiap semesternya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penelitian. Apa sih di penelitian ini yang kita lampirkan? Yang kita lampirkan adalah jurnal, mulai dari cover, kemudian penerbit, lembar daftar isi, abstrak, sampai dengan daftar pustaka, artikelnya, kemudian sampai daftar pustaka. Kemudian jangan lupa link OJS disertakan, wajib untuk asisten ahli ini wajib sebagai penulis pertama atau penulis tunggal gitu. Nah, kemudian screenshot bukti publikasi di OJS-nya kita screenshot. Nah, ini file yang kita butuhkan untuk penelitian jadi jurnal. Selain artikelnya kita scan juga covernya, kemudian penerbit tim redaksi biasanya, kemudian daftar isi, kemudian abstrak sampai ke daftar pustaka dan link OJS-nya disertakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah PKM. Nah, PKM ini kita sertakan sertifikat dan jangan lupa surat tugas PKM-nya. Surat tugas PKM dan sertifikatnya disertakan. Kalau bisa di PKM ini sebagai narasumber Kemudian di keempat ini di penunjang.
Nah, penunjang ini biasanya seminar-seminar ya. Dalam satu semester biasanya teman-teman dosen mengikuti seminar ya atau pertemuan ilmiah ya, pastikan ini ada sertifikatnya, kemudian juga ada surat tugasnya, jangan lupa. Nah, ini bidang-bidang di pendidikan, penelitian, PKM, dan penunjang. Nah, kemudian untuk pendukungnya ya, untuk pendukungnya itu ada SK dosen tetap ya, biasanya ini dari yayasan, SK pengangkatan dosen tetap dari yayasan ya, kita scan. Kemudian ijazah dan transkrip nilai ya, S1 ya, kalau memang sudah ada S3 ya sampai S3 ya. Ini scan asli ya atau legalisir bahasa. Biasanya yang di scan adalah scan ijazah dan transkrip nilai asli, kita scan. Kemudian berita acara senat ya, ini minta dari kampus ya, ada berita acara senat, kemudian kita minta ada tanda tangan pejabat-pejabat di senat tersebut ya. Kemudian yang ke-8 ya, 1 tahun penilaian prestasi atau biasa disingkat DP3. Jadi DP3 dibuat 1 tahun terakhir. Nah, kemudian yang berikutnya, surat pernyataan keabsahan karya ilmiah yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan. Ini di atas materai 10.000 ya. Nanti untuk contoh-contohnya ini saya akan tunjukkan ya. Kemudian lembar pernyataan pengesahan hasil validasi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi ya, ini biasanya ditandatangani oleh rektor ya. Kemudian yang ke-11, bukti online penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ya, ini yang saya katakan tadi di screenshot ya, bukti online penelitian. Nah, kemudian yang ke-12 ini sebaran mata kuliah atau kurikulum ya di prodi tempat kita mengajar ya. Ini sebaran kurikulumnya ya, semester 1 sampai semester terakhir itu mata kuliahnya apa saja ya, biasanya seperti itu. Nah, ini kurikulumnya kita sertakan. Kemudian yang terakhir adalah print out NIDN dari Forlabdikti. Nah, ini pastikan Bapak Ibu minta print out dari kepegawaian ya kampusnya untuk NIDN ini ya. Ini ada 13 yang perlu kita dokumentasikan ya atau kita scan ya, file-filenya. Untuk contohnya saya coba tampilkan. Nah, ini dia. Yang pertama untuk yang pendidikan, SK mengajar, surat tugas, absensi, kemudian nilai ya, ini disertakan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia, ini SK mengajar, biasanya dari rektor ya, SK rektor. Kemudian ini surat tugas mengajar ya. Kemudian ini absensi ya, pastikan sudah ditandatangani Kaprodi, kemudian distempel. Nah, ini nilai ya, dibuat per mata kuliah di setiap semesternya. Nah, kemudian untuk yang penelitian, yang kedua ini adalah penelitian ya, biasanya jurnal. Nah, untuk jurnal ini di scan ya, covernya, kemudian tim redaksi, kemudian daftar isi dan artikelnya ya, ini dia artikelnya. Nah, ini dibuat dalam satu file. Nah, kemudian untuk PKM ya, PKM ini tadi ada surat tugas dan sertifikat ya. Ini coba kita tampilkan juga. Untuk PKM ini ada sertifikat dan pastikan ada surat tugasnya. Biasanya surat tugasnya dari LPPM ya. Dari LPPM. Kemudian untuk yang berikutnya penunjang. Nah, biasanya kalau untuk penunjang ini salah satunya kita mengikuti seminar ya, seminar ilmiah. Nah, ini juga pastikan sertifikat dan
surat tugas mengikuti seminar. Ini coba kita lihat, saya akan tunjukkan contohnya. Ini sertifikat seminarnya, kemudian ini surat tugas. Nah, untuk surat tugas seminar biasanya dari Kaprodi gitu. Oke. Kemudian SK pengangkatan sebagai dosen tetap, ini minta dari kepegawaian, kemudian ijazah ya, ijazah dan transkrip nilainya S1 S2. Kalau yang ada S3-nya silakan saja. Kemudian berita acara senat ya. Ini kemudian DP3 penilaian prestasi kerja ya, kemudian format lampiran surat pernyataan keabsahan karya ilmiah. Coba kita lihat format keabsahan karya ilmiah. Nah, seperti ini ya. Untuk file contoh ini saya akan berikan nanti di deskripsi, Bapak Ibu bisa melihatnya. Kemudian lembar pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah. Nah, ini ya, yang ditandatangani oleh rektor. Ini juga nanti Bapak Ibu bisa cek di deskripsi, saya akan berikan linknya. Kemudian bukti online penelitian. Nah, ini bukti online ini screenshot ya, screenshot dari jurnal online-nya. Nah, ini dibuat terpisah daripada yang tadi jurnal pada penelitian ya. Ini ada file tersendiri terkait dengan bukti publikasi ya. Kita screenshot atau di PDF kan ya, masukkan ke file. Kemudian kurikulum ya, ini kurikulum program studi. Nah, ini dia ya. Oke. Kemudian yang terakhir print NIDN pada Forlab Dikti. Kita lihat seperti apa. Nah, ini dia NIDN. Jadi biasanya print NIDN ini Bapak Ibu meminta di bagian kepegawaian, minta diprintkan untuk NIDN-nya ya, karena yang bisa masuk ke bagian ini admin universitas. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan untuk dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan jabatan fungsional asisten ahli. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.